Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kelayakan bisnis UMKM RMJku pada marketplace Tokopedia. Perkenalkan, saya Nur Hikmah. Saya Marsha Aprilia Putri. Saya Atia Nadira. Saya Indah Agustin. Berikut video presentasi kami. Yang pertama ada latar belakang. Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah pengembangan teknologi digital yang mendorong UMKM memanfaatkan marketplace dan media sosial sebagai sarana pemasaran. RMJku merupakan salah satu UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk menjual produk aksesoris custom sejak tahun 2018. Namun, di tengah persaingan bisnis online yang semakin ketat, RMJku menghadapi beberapa permasalahan. Pemasaran saat ini hanya berfokus pada Tokopedia, karena platform lain sudah tidak aktif digunakan. Selain itu, seluruh kegiatan usaha masih dikelola sendiri oleh pemilik tanpa karyawan. Terdapat keterbatasan modal serta kendala keterlambatan pengiriman pesanan. Oleh karena itu, diperlukan analisis studi kelayakan bisnis untuk mengetahui apakah usaha RMJku layak untuk dijalankan dan dikembangkan di masa mendatang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi dan kelayakan usaha RMJku ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, teknis dan operasional, manajemen, hukum, keuangan, serta lingkungan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengembangan usaha RMJku. Yang ketiga, apakah usaha RMJku layak untuk dijalankan dan dikembangkan berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kelayakan usaha RMJku ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, teknis dan operasional, manajemen, hukum, keuangan, serta lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha RMJku. Yang ketiga, mengetahui kelayakan usaha RMJku untuk dijalankan dan dikembangkan berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan mengenai studi kelayakan bisnis UMKM berbasis digital dan menjadi referensi dalam penelitian terkait kelayakan usaha. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu Yang pertama bagi peneliti, yaitu menambah pengalaman dan pemahaman dalam menerapkan studi kelayakan bisnis. Sedangkan bagi RMJku menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pengembangan usaha, dan bagi pihak lain menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai studi kelayakan bisnis UMKM. Selanjutnya gambaran umum usaha. RMJku merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan aksesoris custom. Produk yang ditawarkan meliputi kalung nama, gelang, anting, dan pin bros yang dibuat sesuai pesanan pelanggan, sehingga memiliki nilai personalisasi yang tinggi. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018 dan sampai saat ini masih beroperasi. Penjualan saat ini berfokus pada marketplace Tokopedia sebagai platform utama. Sebelumnya, RMJku juga memanfaatkan Shopee, Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai media pemasaran. Namun, saat ini platform tersebut sudah tidak aktif digunakan. Seluruh kegiatan usaha mulai dari produksi, pengelolaan pesanan, hingga pengiriman masih dilakukan secara mandiri oleh pemilik tanpa karyawan. Baik, di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Dari aspek pasar dan pemasaran, RMJku menyasar konsumen yang membutuhkan produk aksesoris custom, terutama kalangan remaja hingga dewasa yang menginginkan produk personalisasi seperti kalung, nama, dan aksesoris unik lainnya. Saat ini, kegiatan pemasaran dan penjualan RMJku berfokus melalui marketplace Tokopedia sebagai kanal utama. Sebelumnya, usaha ini juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai sarana promosi. Namun, saat ini tidak lagi aktif digunakan. Meskipun hanya menggunakan satu platform utama, RMJku tetap memiliki potensi pasar yang cukup baik karena produk custom memiliki daya tarik tersendiri dan perminatan yang relatif stabil. Penjualan biasanya meningkat pada periode tertentu seperti akhir bulan dan momen spesial seperti Valentine. Namun penggunaan
Satu platform penjualan saja dapat membatasi jangkauan pasar dan efektivitas promosi. Oleh karena itu, RMJku perlu mempertimbangkan pengaktifan kembali media sosial atau marketplace lainnya untuk meningkatkan visibilitas produk dan memperluas pangsa pasar. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek pasar dan pemasaran RMJku dapat dikategorikan cukup layak untuk dikembangkan. Lalu di sini ada aspek teknis dan operasional. Dari aspek teknis dan operasional, RMJku menerapkan sistem pre-order atau PO karena produk yang dijual bersifat custom sesuai permintaan pelanggan. Proses operasional dimulai dari pemesanan melalui Tokopedia, kemudian pesanan dikumpulkan dan diproduksi secara bertahap sebelum dikemas dan dikirim kepada pelanggan. Bahan baku diperoleh dari supplier terpercaya di Jepara yang telah bekerja sama sejak awal usaha. Meskipun terdapat kendala berupa keterlambatan pengiriman, proses operasional secara umum berjalan dengan baik dan terstruktur. Selain itu, sistem pre-order membantu mengurangi risiko penumpukan stok dan kerugian karena produksi dilakukan berdasarkan pesanan. Oleh karena itu, aspek teknis dan operasional RMJku dinilai layak untuk dijalankan. Lalu ada aspek manajemen. Dari aspek manajemen, RMJku masih dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha tanpa karyawan tetap. Seluruh kegiatan usaha, mulai dari penerimaan pesanan, produksi, pengemasan, hingga pengiriman, dilakukan oleh satu orang sehingga struktur organisasi yang dimiliki masih sangat sederhana. Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi dan menjadi tantangan dalam pengembangan usaha di masa depan. Namun karena operasional usaha masih dapat berjalan dengan baik, aspek manajemen dinilai cukup layak. Kedepannya, penambahan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang lebih jelas perlu dilakukan untuk mendukung efektivitas pengelolaan usaha. Selanjutnya aspek hukum. Dari aspek hukum, RMJku telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai bukti legalitas usaha dan telah memenuhi ketentuan dasar dalam menjalankan kegiatan bisnis secara resmi. Selain itu, selama beroperasi, RMJku tidak pernah mengalami permasalahan hukum maupun sengketa dengan pihak lain. Dengan adanya legalitas usaha yang jelas serta tidak ditemukannya kendala hukum, aspek hukum RMJku dinilai layak untuk mendukung keberlangsungan usaha. Selanjutnya aspek keuangan. Dari aspek keuangan, RMJku memulai usaha dengan modal sebesar 10 juta rupiah yang berasal dari tabungan pribadi pemilik. Usaha ini memperoleh rata-rata omset sekitar 5 juta rupiah per bulan dengan keuntungan bersih sekitar 2.500.000 per bulan. Produk yang paling diminati adalah kalung nama custom dan penjualan cenderung meningkat pada momen tertentu seperti akhir bulan dan hari Valentine. Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan modal yang membatasi pengembangan usaha, RMJku tetap mampu menghasilkan laba dan mempertahankan operasionalnya. Oleh karena itu, aspek keuangan dinilai layak, namun membutuhkan tambahan modal untuk mendukung pertumbuhan usaha di masa mendatang. Selanjutnya, aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan, kegiatan usaha RMJku menghasilkan limbah dalam jumlah kecil yang sebagian besar berasal dari kemasan produk. Karena usaha dijalankan dalam skala kecil, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan relatif rendah dan tidak menimbulkan polusi yang signifikan. Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, RMJku dapat mempertimbangkan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan seperti bahan kertas atau kemasan yang mudah terurai. Oleh karena itu, aspek lingkungan dinilai layak untuk mendukung keberlangsungan usaha. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat pengembangan usaha. Berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis, faktor pendukung pengembangan usaha RMJku meliputi produk custom yang memiliki nilai tambah bagi konsumen, sistem pre-order yang mengurangi risiko penumpukan stok, supplier yang terpercaya, legalitas usaha yang telah terpenuhi, serta kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah pemasaran yang masih terbatas pada Tokopedia, keterbatasan modal dan sumber daya manusia, serta kendala keterlambatan pengiriman yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kesimpulan analisis kelayakan. Berdasarkan hasil analisis aspek pasar dan pemasaran, teknis dan operasional, manajemen, hukum, keuangan, serta lingkungan, dapat disimpulkan bahwa usaha RMJku secara umum layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Hal ini didukung oleh adanya pasar yang masih potensial, operasional usaha yang berjalan dengan baik, legalitas usaha yang telah terpenuhi, kemampuan usaha yang menghasilkan keuntungan, serta dampak lingkungan yang relatif kecil. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan modal, pemasaran yang masih berfokus pada satu platform, dan keterbatasan sumber daya manusia yang perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan usaha di masa mendatang.
Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis, RMJQ dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Aspek pasar dan pemasaran menunjukkan peluang yang baik karena produk custom masih diminati konsumen. Aspek teknis dan operasional berjalan efektif melalui sistem PO, sedangkan aspek manajemen dinilai cukup layak karena pengelolaan usaha secara mandiri mampu menekan biaya operasional sesuai dengan keterbatasan modal. Selain itu, RMJQ telah menilai legalitas usaha berupa NIB, mampu menghasilkan keuntungan serta memiliki dampak lingkungan yang relatif rendah dengan peluang penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Namun usaha masih menghadapi beberapa kendala seperti pemasaran yang berfokus pada satu platform, keterbatasan modal, pengelolaan usaha yang masih dilakukan oleh satu orang pemilik, serta keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan agar usaha dapat berkembang secara lebih optimal. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, mengaktifkan kembali media sosial dan marketplace lain untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, mempertahankan pengelolaan usaha secara mandiri untuk menekan biaya operasional, serta mempertimbangkan penambahan tenaga kerja apabila jumlah pesanan meningkat. Yang ketiga, mencari sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pengembangan usaha. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan waktu, produksi, dan koordinasi dengan pihak ekspedisi untuk mengurangi keterlambatan pengiriman. Yang kelima, menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan seperti bahan kertas atau yang mudah terurai. Yang keenam, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data yang lebih lengkap serta meninjau aspek lain yang mempengaruhi kelayakan usaha. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.